Teks berita dari Salma Dwi Rizka, kelas 11 Merdeka 7. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian teks berita dan apa itu ciri-ciri teks berita. Pengertian berita menurut sumber atau ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita memiliki arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Kabar, laporan, dan pemberitahuan, pengumuman. Menurut Asep Samsul M. Romli, berita adalah laporan peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media massa berupa fakta atau gagasan. Terdiri dari unsur 5W plus 1H dan mengandung nilai-nilai berita atau nilai-nilai jurnalistik. Menurut Jurait, berita merupakan suatu laporan ataupun pemberitahuan mengenai terjadi peristiwa atau kejadian bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan media massa. Ciri-ciri berita. 1. Faktual, yaitu suatu kejadian yang bersifat nyata. Kedua, aktual, suatu kejadian yang sedang hangat. 3. Akurat, yaitu mengandung data yang benar dan tepat. Keempat, objektif, yaitu tidak dibuat berdasarkan sudut pandang sendiri atau opini. Kelima, sistematis, yaitu berurutan atau sesuai urutan kronologi. Yang keenam, lengkap, yaitu menyampaikan sesuatu peristiwa atau kejadian secara lengkap. Yang terakhir, yaitu menarik. Jadi, berita itu harus menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Berikut ini saya ingin membacakan berita yang berjudul Jokowi panggil Menlu Ignatius Jonan, cek persiapan kedatangan Paus Fransiskus. Jakarta, Presiden Jokowi Widodo memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan ke Istana Merdeka, Jakarta. Pagi ini, Jokowi ingin mengecek persiapan terakhir kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketertiban yang teramat mulia Paus Fransiskus, kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 September 2024. Selain Retno dan Ignatius Jonan, dalam pertemuan itu hadir Menak Kyokut Cholil Koumas dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus merupakan sejarah bagi Indonesia. Kunjungan ini sempat tertunda sebelumnya. Awalnya direncanakan sebelum pandemi. Sebentar lagi, Yang Teramat Mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID, ujarnya. Jokowi menyebutkan Paus Fransiskus adalah pemimpin Paus Vatikan ketiga yang datang ke Indonesia. Sebelumnya terjadi pada 1970 dan 1989. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989, ujarnya. Jokowi menekankan Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan manusia. Ia membeberkan Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan selama 4 hari di Indonesia. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau Yang Teramat Mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus, ujarnya. Sekian penjelasan teks berita dari saya. Terima kasih.